Okay, good morning, everyone. Welcome to English for Tourism Business class. Thank you for joining. In today's meeting, we are going to discuss about making small talks. Jadi kita akan belajar tentang small talks itu apa sih gitu ya. Small talks, bahasa Indonesianya adalah basa-basi gitu ya. Karena pekerjaan di industri pariwisata itu kebanyakan gitu ya, terutama ketika kita berasal dari sastra Inggris, biasanya kita ditempatkan dengan atau di bagian divisi yang akan melibatkan kita untuk berhubungan langsung dengan tamu gitu ya. Misalkan tentu saja bagian front office, reservasi pun front office, reception gitu ya, bahkan reservasi pun biasanya harus langsung berhubungan dengan tamu gitu ya, walaupun berhubungannya melalui email gitu ya, tetapi tetap kita akan berhubungan dengan tamu. Nah, sehingga diperlukan kemampuan kita gitu ya untuk berbahasa basi gitu ya. Jadi bahasa basi pun sebenarnya merupakan kemampuan terutama ketika nanti bekerja di industri atau bagian yang melibatkan banyak orang. Contohnya misalkan kalian menjadi anggota partai gitu ya, agar posisinya cepat naik, kalian harus bisa basa-basi terutama ke atasan gitu ya. Tetapi basa-basi pun ada batasannya gitu ya, ada batasannya. Jadi jangan juga terlalu lebay basa-basinya, nanti terkesan menjilat gitu ya, atau bootlicker. Kalau bahasa Inggrisnya istilahnya adalah bootlicker, penjilat sepatu boots gitu ya. Karena tentara, konteksnya adalah dalam tentara itu kan pakai boots biasanya untuk menjilat ke atasannya gitu ya. Istilahnya adalah bootlicker gitu. Atau sakap gitu ya. Sakap juga itu biasanya artinya adalah cari perhatian gitu ya kepada atasan. Nah, dalam dunia industri atau dalam industri pariwisata gitu ya, ada hubungan antara tamu dengan petugas-petugas di sini pekerja gitu ya, baik kita bekerja dalam industri perhotelan atau dalam industri perhotelan atau dalam bidang pariwisatanya gitu ya, yang artinya kita terjun langsung di lokasi pariwisata juga itu disebut kita sebut in general sebagai officers gitu ya, karena petugas, orang yang bertugas di masing-masing lininya gitu ya. Jadi ada hubungan atau relationship gitu ya antara tamu dengan petugas. Nah, hubungan tersebut merupakan dalam kaitannya gitu ya dengan dalam suatu hubungan tentu saja, terutama dalam bidang ekonomi gitu ya, ada tangan di atas dan tangan di bawah gitu ya. Artinya ada yang membayar dan dibayar gitu ya, ada yang mengeluarkan uang dan menerima uang. Dalam pariwisata, guest gitu ya merupakan the upper hand. Coba ini saya balik saja, jadi officer guest relation. Jadi officer itu adalah tangan di bawah gitu ya, sedangkan guest atau tamu adalah di upper hand. Lower hand, di upper hand artinya adalah yang membayar dan dibayar gitu ya. Jadi guest membayar petugas pariwisata gitu ya. Artinya tamu lah yang berada di posisi atas, petugas berada di bawahnya gitu ya. Sehingga petugas ini harus menyenangkan hati tamu gitu ya, harus menyenangkan hati turis. Jadi guest di sini bisa juga kita bukan hanya tamu hotel, tapi juga tamu pariwisata atau turis gitu ya. Jadi petugas itu harus menyenangkan hati tamunya, baik itu tamu di hotel ataupun tamu turis yang berkunjung ke lokasi pariwisata. Gitu ya. Caranya bagaimana untuk menyenangkan hatinya? Yang pertama adalah give excellent service, memberikan pelayanan sebaik mungkin. Gitu ya. Nah ini kan berupa performance gitu ya, artinya tindakan, perlakuan yang kita berikan kepada mereka. Tetapi kita juga bisa menyenangkan hati tamu dengan listen and respond respectfully to their opinion. Mendengarkan dan merespon secara
hormat gitu ya, respectfully terhadap opini mereka. Artinya ketika mereka menyampaikan opini, kita harus mendengarkan dan merespon dengan sebaik mungkin. Ya, lalu berikutnya cara menyenangkan hati dari tamu ya adalah dengan memberikan pujian. Nanti kita akan pelajari kata-kata, frase-frase, expression apa saja yang kita bisa gunakan untuk terutama dalam listen and respond to opinion dan memberikan pujian gitu ya, karena kan kalau excellent service adalah sesuatu yang kita kerjakan gitu ya biasanya. Oke, dalam bahasa Inggris gitu ya ada beberapa jadi ada tingkatan gitu ya. Tingkatannya di sini bukan dalam tingkatan formal, informal atau casual gitu ya, tetapi tingkatan dalam memberikan opini gitu ya ada tingkatan netral gitu ya. Artinya opininya tidak terlalu menekankan sekali tetapi lebih netral. Nah, yang pertama kita memberikan opini dengan menggunakan I think ya. Saya rasa ini standar ya. Jadi kalau kita mendengar, ini kan artinya ketika tamu memberikan opini mereka, artinya opini di sini bisa terhadap performa kita, terhadap tempat kita bekerja gitu ya. Kalau mereka menggunakan I think, berarti itu adalah tanda kalau yang mereka sampaikan adalah opini gitu. Jadi signposting atau penanda kalau mereka ini akan memberikan opini mereka gitu ya. Jadi ketika kita berbicara ya tentu saja kita bisa gunakan I think, I feel that, in my opinion, as far as I'm concerned, as I see it, in my view, I tend to think that gitu ya. Ekspresi-ekspresi ini bisa kita gunakan untuk memberikan opini, tapi kalau kita berada atau sebagai posisi yang mendengarkan gitu ya, kata-kata frase-frase ini kita jadikan sebagai signposting atau penanda bahwa kalimat tersebut mengandung opini gitu ya. Nah, lalu kalau ini adalah frase-frase yang digunakan untuk menyampaikan opini secara netral, lalu bagaimana opini yang disampaikan secara kuat gitu ya, giving a strong opinion. Nah, kita bisa menggunakan I'm absolutely convinced that, I'm sure that, I strongly believe that, I have no doubt that, there's no doubt in my mind that gitu ya. Nah, jadi opininya kuat gitu ya yang akan disampaikan kalau kita mendengar tamu yang sedang kita layani menggunakan frase-frase ini gitu ya. Ini nantinya bisa dilanjutkan dengan sebuah komplain gitu ya, atau merupakan alasan dari komplainnya. Misalkan kamarnya bau asap rokok gitu ya, jadi minta dibersihkan ulang gitu ya, lalu mereka menggunakan kalimat ini untuk menyampaikan bahwa kamar mereka ini dalam opini mereka itu kamar yang mereka tempati itu bau rokok gitu ya. Kita juga bisa gitu ya sebagai orang yang mendengarkan menanyakan gitu ya apa opini dari lawan bicara kita. Kita bisa menggunakan frase what do you think? What's your view? How do you see the situation? What's your opinion? Artinya nanti kita mengharapkan ini kita gunakan ketika mengharapkan opini dari lawan bicara kita gitu ya. Jadi misalkan ketika kita menawarkan sebuah solusi atau sebuah rekomendasi, kita menanyakan kembali opini dari orang yang menanyakan tersebut gitu ya. Misalkan kita sebagai petugas hotel, tamu menanyakan breakfast dari jam berapa sampai jam berapa saja gitu ya. Nah, kita bisa menjawab misalkan dari jam 6 sampai jam 10. How would you like your breakfast to be served? Kita bisa menanyakan mau jam berapa? When would you like your breakfast to be served? Kapan Anda ingin sarapannya dihidangkan gitu ya. Jadi kita menanyakan dari antara jam 6 sampai 10 tersebut, tamu ini menginginkan sarapan di jam berapa yang tepat untuk mereka gitu ya. Nah, kadang gitu ya ketika kita berbahasa-basi dengan tamu gitu ya, kadang juga tamu menanyakan kembali gitu ya.
tentang kepercayaan kita gitu ya. Artinya misalkan tentang pandangan kita terhadap sesuatu hal. Misalkan kita di Jogja gitu ya, di Jogja ini kan daerah istimewa, kita punya sultan, lalu ada turis misalkan dari Inggris. Inggris juga merupakan negara kerajaan, mereka punya royal family. Lalu mereka menanyakan gitu ya, apa pendapatmu tentang monarki gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan frase-frase ini untuk menunjukkan bahwa yang kita sampaikan adalah berupa pendapat kita pribadi gitu ya, bukan merupakan sebuah fakta gitu ya, atau merupakan sebuah hasil kajian gitu ya. Jadi hanya pendapat pribadi. Kita bisa menggunakan I believe in bla 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 bla. I'm a great or firm. Jadi great atau firm ini bisa digunakan bergantian gitu ya dalam frase ini. I'm a firm believer in, I'm convinced that, I'm passionate about, I'm committed to, I don't believe in, I think that bla 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 is true atau complete nonsense. Jadi sesuatunya ini bisa betulan atau tidak masuk akal gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan setelah preposisi seperti in atau about, kalimat tersebut harus diikuti oleh sebuah kata benda atau gerund. Jadi gerund ini adalah kata benda, kata kerja yang diberikan ing. Jadi menjadi kata benda. Atau kalau sebuah kalimat itu setelah that gitu ya, seperti contoh ketiga dan ketujuh gitu ya, kamu membutuhkan sebuah klausa. Artinya adalah sebuah kalimat lagi gitu ya. Contohnya seperti the importance of free speech itu adalah kata benda atau gerund gitu ya, karena didahului oleh in. Sama juga dengan contoh ketiga, I'm passionate about, ya, about diikuti oleh sebuah kata benda atau gerund. Human rights ini adalah noun phrase gitu ya, frase kata benda. Tapi kalau nomor tiga, I'm convinced that there's a solution to every problem. There's a solution to every problem, ya, selalu ada solusi terhadap semua masalah gitu ya, itu merupakan sebuah klausa karena ada subjek dan verbnya gitu ya. Subjeknya di sini there, ada is gitu ya. Jadi itu adalah sebuah klausa, jadi anak kalimat gitu ya. Atau gitu ya, ketika kita ditanyakan sebuah opini, misalkan kalau dalam hotel, misalkan tamu menanyakan where can I have dinner, ya, di mana saya bisa makan malam gitu ya. Nanti hotel ini punya beberapa restoran, misalkan kalau di Tentrem itu ada Kayu Manis gitu ya. Ada apa lagi tuh yang di lounge, yang di lobby, saya lupa. Ada juga yang di samping pool gitu ya. Nanti kita bisa memberikan pilihan-pilihan tersebut gitu ya. Dan misalkan ketika kita memberikan pilihan-pilihan tersebut, menjelaskan opsi-opsi restoran atau tempat makan di hotel yang ada dan tersedia di hotel, tamu ini menanyakan kembali gitu ya, menurutmu yang paling enak di mana gitu ya, artinya enak di sini makanannya, suasananya, karena biasanya kalau ada beberapa restoran dalam satu hotel itu nanti punya makanan atau ciri khasnya tersendiri gitu ya. Kalau misalkan di Tentrem itu ada yang Chinese, ada restoran Chinese-nya. Lalu kalau Kayu Manis itu untuk makanan yang tradisional. Nanti kalau yang di lounge, yang di dekat lobby itu lebih ke Western gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Nanti kita bisa memberikan opini kita gitu tadi dengan menggunakan yang tadi. Misalkan malam hari sedang cerah gitu ya, artinya tidak hujan, kita bisa melihat bintang, lalu kita bisa menyarankan tamu untuk makan di restoran yang di pinggir kolam renang gitu ya. Lalu ketika menyarankan tersebut, kita bisa menyampaikan alasannya gitu ya, kenapa kita memberikan rekomendasi tersebut. Nah, kita bisa menggunakan frase-frase ini gitu ya, misalkan saya menyarankan untuk makan malam di
restoran yang di pinggir pool, kolam renang karena Anda bisa melihat bintang, pemandangan, udara segar dan lain-lain gitu ya. Nah, ini beberapa fase yang kita bisa gunakan. Lalu gitu ya, kalau kadang gitu ya turis juga menanyakan terhadap beberapa pendapat pribadi yang terlalu pribadi gitu ya. Artinya misalkan pandangan politik, agama gitu ya, itu kan that's very personal gitu ya, terutama untuk for Western people gitu ya, untuk orang-orang bule biasanya itu adalah pertanyaan yang sangat sensitif. Jadi kalau mereka menanyakan, tapi sometimes there are some nosy Westerners gitu ya, jadi ada juga bule-bule yang kepo gitu ya. Nah, sebenarnya boleh kita tidak menjawab gitu ya, tetapi kita tidak menjawabnya juga harus menolak untuk menjawabnya, merespon dari pertanyaan yang intrusif seperti itu juga harus hati-hati gitu ya, harus respectfully juga gitu ya. Jadi kita harus menghindar gitu ya. We can atau we have to exit an uncomfortable discussion. Jadi kita harus keluar dari percakapan yang tidak menyenangkan, tidak nyaman gitu ya kalau terlalu pribadi misalkan. Nah, ini beberapa frase yang kita bisa gunakan. I'm not really comfortable talking about misalkan my religion if you don't mind. Atau I'd rather not to discuss my political beliefs if you don't mind. Artinya misalkan ditanyakan bagaimana pendapatmu tentang Sultan di Jogja gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan I'm not sure this is the right time or place to discuss about local monarchy gitu misalkan. Jadi kita bisa menghindari gitu ya untuk tidak menjawab. Biasanya orang sana pun open minded gitu ya, kalau kita tidak mau mendiskusikan atau membicarakan suatu topik, mereka tidak akan mengejar terus biasanya. Tapi cara kita menjawabnya itu harus respectfully gitu ya, harus sopan. Lalu gitu ya, nah selain mendengarkan dan merespon terhadap opini dari tamu atau turis gitu ya, hal yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan hati dari turis atau tamu juga bisa dengan memberikan pujian gitu ya, atau apresiasi. Jadi memberikan pujian atau apresiasi merupakan salah satu cara untuk memulai conversation yang baik gitu ya. Jadi basa-basi dengan memberikan pujian. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan gitu ya dalam memberikan pujian. Jadi memilih topik yang netral dan bersahabat, artinya tidak terlalu mendalam seperti tadi misalkan pandangan politik atau agama gitu ya, atau juga misalnya sexual orientation itu juga tidak boleh, atau salary pendapatan juga itu tidak boleh gitu ya. Lalu sampaikan dengan spesifik pujian tersebut gitu. Jadi ketika memuji suatu hal, kita misalkan pujiannya kita tunjukkan misalkan ketika kita memuji penampilan seseorang, ya kita fokuskan kepada misalkan bajunya gitu ya. Jadi jangan vague atau jangan terlalu general juga karena nanti terkesan tidak tulus pujiannya gitu ya. Misalkan you look great today, kamu terlihat baik, atau you look cute, kamu tampil cantik misalkan hari ini. Nah, apanya gitu yang bikin cantik gitu ya? Apakah make up-nya, apakah bajunya gitu ya? Apakah memang mood-nya yang lagi baik gitu ya? Lalu juga kita perhatikan jangan berlebihan, artinya jangan terlalu lebay ketika memberikan pujian. Nanti terkesannya itu tadi seperti menjilat gitu ya, seperti tidak tulus, seperti ada motif yang melatar belakangi memberikan pujian tersebut. Lalu kita juga harus menggunakan nada bicara yang tepat gitu ya, karena kalau nadanya tidak tepat, bahkan sebuah pujian bisa terkesan seperti sebuah sindiran gitu ya, jadi atau satir gitu ya. Jadi mencemooh gitu ya, tapi dibalut sedemikian rupa sehingga orang yang kita cemooh ini tidak langsung sadar. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Kita harus respectfully memberikan pujian secara jujur gitu ya, atau at least terkesan jujur. Nah, beberapa topik yang kita bisa berikan pujian misalkan adalah penampilan. You look nice today.
gitu ya. Nah, ini nanti kita bisa spesifikan gitu ya. Tadi misalkan apakah nice di sini nice outfit atau misalkan nice makeup. I love your new hairstyle. Nah, ini kan sudah lebih spesifik gitu ya. Saya suka tatanan rambutmu yang baru. That color looks good on you gitu ya. Color apa nih? Misalkan hair color. Atau clothes gitu ya. Ini juga sama, you look good in blue. Yang blue ini apanya gitu ya. Misalkan blouse atau trousernya. Your dining room looks beautiful. Nah, ini kan sudah lebih spesifik gitu ya dibandingkan dengan misalkan your house looks beautiful. Rumahmu terlihat bagus gitu ya. Bagus ini misalkan depannya aja gitu ya, kan ada rumah yang depannya aja bagus, ke dalamnya berantakan gitu ya. Ada juga yang luarnya biasa saja tetapi dalamnya baru wah gitu ya. Kalau dimungkinkan gitu ya, sebisa mungkin ketika kita memuji itu spesifik apa yang kita puji gitu ya. Lalu berikutnya selain penampilan, kita juga bisa memuji performa atau pekerjaan dan talent atau talenta gitu ya, bakat. Misalkan you're a great artist. Misalkan ketika kita berkunjung gitu ya, kalau misalnya kita yang sebagai tamu hotel berkunjung ke sebuah hotel, ada live music di situ, kita bisa memberikan pujian ini gitu ya. Atau ketika misalkan kita sebagai pekerja hotel gitu ya, lalu biasanya hotel itu menyelenggarakan event-event, misalkan kalau di Jogja misalkan ada event membatik gitu ya, lalu nanti pekerja juga ikut memperagakan, ikut mencoba membatik, lalu hasil batik kita dipuji oleh turis gitu ya, you're a great artist. Atau misalkan tamu hotel yang kita layani adalah seniman gitu ya, penyanyi, aktor, aktris, model gitu ya, kita bisa menggunakan pujian-pujian ini, misalkan you're a great artist. Kalau misalkan pelukis gitu ya, atau bisa juga nanti artisnya diganti you're a great singer atau painter atau actor. Bisa disesuaikan, terutama kalau tamu yang kita berikan pujian ini sangat spesifik gitu ya, artinya dia adalah diketahui banyak orang, well known sebagai seorang apa gitu, karya yang dia hasilkan. Atau juga bisa kita memuji untuk you're so good with kids, misalkan ada ibu atau bapak gitu ya yang mengurus banyak anak gitu ya, lalu dia bisa mengurus anak-anaknya kalem, tidak tantrum, tidak berlarian ke sana kemari. Kita juga bisa memberikan pujian sesimpel seperti ini gitu ya, you're so good with kids. Atau misalkan tamu kita adalah guru yang sedang memandu kalau jalan-jalan itu apa namanya, tour gitu ya, misalkan study tour, sedang memandu study tour, kita bisa memberikan pujian ini gitu ya. Lalu berikutnya kita juga bisa memberikan you have a lovely voice, misalkan ketika yang tamu kita layani adalah seorang penyanyi gitu ya. Atau kita bisa memuji seperti simple nice work, misalkan orang yang memberikan kita pujian adalah penulis novel, misalkan nice work atau good job ya. Kalau misalkan artinya ini adalah seseorang yang kita ketahui atau orang ketahui banyak profesinya ini apa gitu ya. Lalu kita juga bisa memberikan pujian terhadap makanan gitu ya. Nah, tadi kalau selain kita sebagai petugas memberikan pujian kepada tamu atau turis, juga kita harus aware gitu ya kalau turis atau tamu memberikan pujian kepada kita atau rekan kerja kita gitu ya. Misalkan you make great cookies, you di sini misalkan your hotel gitu ya. Jadi bisa juga artinya adalah your hotel makes great cookies
Jadi cookies yang disajikan hotelmu itu enak gitu ya. This pasta is delicious. Misalkan kita sebagai server ya atau waiter, kita mengantarkan pesanan tamu, lalu tamu memuji pasta yang kita bawa gitu ya. This pasta is delicious. Pastanya enak sekali. Lalu juga misalkan you're such a good chef. Kamu chef yang baik gitu ya. Artinya masakannya enak. Nah, ketika kita mendengar pujian gitu ya, kalau tadi yang kita memberikan pujian, lalu ketika kita menerima pujian, bagaimana sih kita cara menerimanya gitu ya? Sebenarnya cara menerima pujian dengan mengucapkan thank you dan sambil tersenyum saja itu sudah cukup gitu ya. Tetapi kita juga bisa menambahkan, misalkan menggunakan thank you for saying that, I appreciate that, I needed to hear that. Misalkan ini sudah kerja capek gitu ya, banyak tamu, banyak turis, lalu ada satu turis yang mengatakan ini, I needed to hear that, artinya aku jadi semangat lagi bekerja, tadi sudah lemes, sudah loyo gitu ya, karena diberikan pujian, jadi semangat lagi gitu ya. Nanti jadi seperti atau juga kita bisa menggunakan you're so sweet. Atau ketika kamu atau turis menitipkan pesan pujian kepada rekan kerja kita misalkan. Jadi kita harus jawab, I'll tell her you say that. She'll be happy to hear that gitu ya. Jadi worker. Artinya kita dititipi pujian gitu ya. Bisa menggunakan ini. Jadi akan saya sampaikan kepada dia. I'll tell her you say that. Kita bisa menggunakan she'll be happy to hear that. Misalkan tamu atau turis ini dilayani oleh rekan kerja kita yang sebelumnya bertugas, jadi sudah pindah shift gitu ya. Kita janji akan sampaikan pesan dari turis atau tamu ini pada rekan kerja kita gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan I'll tell her you say that atau she'll be happy to hear that. Nah, ini yang harus kita perhatikan ketika mendapat atau merespon terhadap sebuah pujian gitu ya. Many people have difficulty accepting compliment. Jadi ada beberapa orang atau bahkan banyak orang yang kesulitan dalam menerima pujian gitu ya, untuk berbagai alasan. Misalkan orang-orang tersebut gitu ya akan merespon dengan merendahkan diri gitu ya, artinya merendahkan diri sendiri. Atau beberapa orang juga seperti mancing gitu ya untuk diberikan pujian yang lain. Misalkan menggunakan do you really think so? Nah, ini bisa dianggap sebagai artinya ketika kita diberikan pujian lalu kita mengucapkan ini, artinya kita memancing untuk diberikan pujian yang lain gitu ya. Sama juga dengan I don't think so but thanks for saying that. Nah, ini adalah yang humble gitu ya. Jadi merendahkan diri tapi untuk meninggikan posisi sebenarnya gitu ya. Atau ada juga orang yang tidak bisa sama sekali menerima pujian gitu ya. Some people really can't take a compliment. Jadi seperti tidak bisa dipuji gitu ya. Biasanya mereka merespon dengan self deprecating. Jadi biasa aja gitu ya, seperti bukan merendahkan, tidak. Ketika kita tidak menerima komplimen, artinya bukan hanya kita tidak menghargai lawan bicara kita, tetapi juga kita tidak menghargai diri sendiri. Contohnya misalkan tadi ketika ruang makan kita dipuji gitu ya, your dining room looks beautiful. Lalu
kita diberikan pujian ini gitu ya, lalu kita memberikan jawaban atau merespon terhadap pujian ini dengan biasa aja, meja makan, kursi makannya sudah lama seperti ini gitu ya, itu tidak boleh seperti itu. Artinya kita tidak hanya tidak menghargai diri sendiri, tetapi juga kita tidak menghargai lawan bicara kita gitu ya. Lalu misalkan you look good in blue. Masa sih aku udah sering pakai biru gitu, misalkan seperti itu juga tidak boleh gitu ya. Itu namanya adalah self deprecating, jadi seperti merendahkan diri sendiri gitu ya. Ini juga tidak boleh seperti itu. Okay, we have come to the end of the discussion for today's material. We have 5 minutes left. Are there any questions? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan?